وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة أما بعد فإن الله وصيكم ونصلي الله. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf waktu hari ini saya sampai jam 5:30 karena ada tugas. Jadi pengennya saya 1 jam ini, tapi tidak mengizinkan. Saya harus berangkat dan jam 5:30 harus berangkat. Tugas saya dan tugas istri saya juga. Maka pada kesempatan ini kita efektifkan waktu, langsung saja fikih munakahat. Fikih munakahat itu berkaitan dengan pernikahan, Bapak Ibu ya. Kajian pernikahan dalam Islam ya. Jadi dalam Islam itu ada fikih ibadah, fikih munakahat, ada fikih mawaris, ada fikih jinayah, ada fikih siasat ya. Jadi ya, kalau kita itu sangat komplit, semua aturan ada ya. Urusan ibadah, fikih ibadah ya. Urusan menikah, fikih menakahat. Urusan waris, fikih mawaris. Urusan politik, fikih siasat. Urusan milih pemimpin itu fikih siasat namanya ya. Kemudian ada fikih jinayah, itu tentang pidana perdata itu maksudnya. Bapak Ibu, saya tinggal di Blok L2 nomor 78 paling pojok ya. Saya kenal dengan Ustaz Koko sudah lama. Ini keluarga saya. Saya dikaruniai 5 orang anak. Istri saya orang Bandung, saya orang Bogor ya. Saya mulai ke Bandung lepas kuliah 1998. Yuk kita mulai saja. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in khiftum alla tuqsitu yatama fankihu ma qaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Wa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Itu terjemahannya, silakan Bapak Ibu dibaca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyyakum fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un 'alim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara syabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj wa man lam yastati' fa 'alayhi as-sawm fa innahu lahu wijaa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa bi waliyyin wa shahidayn 'adlin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idzni waliha nikahuha batil. Ini apa ini? Ini apa ini? Setelah akad nikah terus memberikan mas kawin begini, cincin ya. Nah, ini contoh akad nikah di kantor KUA. Di KUA begini nih ya, yang nikahnya apa sih, tidak hajat gitu ya, yang tidak hajat ini di KUA. Kalau ini di gedung nih Bu. Nah, di
saja jasad ya. Jadi amplopnya beda. Ini apa ya? Si kakek ini kena musibah. Dia harus menikahi seorang wanita cantik. Dibalik ya. Jadi ternyata si kakek ini dengan sangat terpaksa dia harus menikahi wanita yang muda dan masih cantik. Dan perempuan inilah ternyata yang kena musibah. Ini juga sama. Seorang kakek menikahi wanita yang masih muda dan cantik. Makanya si kakek kelihatan bingung dia. Ada kalau rumah aja nanti. Ini juga sama. Ini laki-laki yang masih muda, Bu. Laki-lakinya masih muda ini. Tapi istrinya jadi si nenek inilah yang mendapat musibah. Ya. Atau mungkin laki-lakinya yang mendapat musibah. Ya. Ini terjadi, Bu. Ini bukan settingan, ini benar. Ya. Kalau ini kakek dan nenek tetap hidup rukun sampai tua, terus sampai tua ya. Itu nggak tahu apa di tangan itu nggak tahu apa yang dipegang itu ya. Ini lata-lata sudah dikerjakan. Ini contoh buku nikah, Bu. Siapa yang belum punya ini? Datang ke saya, Bu. Kalau belum punya, di saya banyak, di kantor banyak. Yang hilang harus nikah lagi, bukan? Bapak Ibu, buku nikah ini 2 ya. Sekarang lagi diskon, Pak. 600.000 dapat 2. Jadi kalau yang belum silakan segera ya datang ke KUA untuk mendapatkan buku nikah ini. Bagi yang sudah rusak boleh diganti dengan duplikat ya. Silakan datang ke KUA yang sudah rusak ya atau hilang. Kalau hilang harus ada bukti hilang dari kantor kepolisian. Ya. Saya ditugaskan di kantor KUA Kecamatan Cicendo kalau sekarang. Mulai ditugaskan saya di Kecamatan Bandung Kidul, kemudian pindah ke Cibenying Kaler, pindah lagi ke Antapani, pindah lagi ke Artamani, pindah lagi ke Kiara Condong. Sekarang sudah 3 tahun di Kecamatan Cicendo dalam Pajajaran di dekat Gor Pajajaran. Tugas saya sebagai penghulu ya, atau naib kalau orang pernah bilang naib. Apa bedanya penghulu atau naib dengan lebih? Kalau lebih bukan PNS, lebih itu petugas dari kelurahan. Jadi setiap kelurahan ada 1 lebih yang diperbantukan untuk membantu penghulu. Ya. Biasanya kalau di kampung-kampung karena jauh ke KUA, mereka dibantu oleh lebih ya. Kalau di kota mah karena dekat ke kantornya ya langsung saja ke kantor. Baik. Sekarang kita lihat rukun nikahnya, Bu. Ibu dan bapak sudah menikah lama, tapi mungkin aja rukun nikahnya masih tidak ingat atau tidak tahu ya. Menurut 4 mazhab ya, kita lihat dari mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Ini 4 mazhab ini yang sering kita pakai ya. Nah, menurut mazhab Syafi'i rukun nikah itu ada 3. 1 sigot atau kata-kata akad. Ananda Ahmad, saya nikahkan anak saya kepadamu dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Nah, itu sigotnya atau kata-kata akadnya. Kemudian 2 pihak yang berakad antara wali dengan pengantin pria. Dan yang ketiganya saksi. Ya. Menurut mazhab Maliki ada 5 di pernikahan itu. Yang pertama wali dari pihak pengantin wanita. Keduanya sidak atau nikah, mas kawin. Ya. Ketiganya mempelai laki-laki dan tidak sedang ihram. Ya. Dengan perempuannya juga sedang tidak ihram dan sedang tidak dalam keadaan iddah atau menunggu setelah tercerai dengan suami. Kemudian sigot atau ijab kabul. Ini tadi apa? Pakai apa ini? Diliput. Video. Bukan live. Live. Tidak. Mazhab Syafi'i. Nah, ini mazhab Syafi'i, mazhab yang kita pakai di KUA ini. Jadi rukun nikah itu yang pertama ada mempelai laki-lakinya, keduanya ada mempelai wanitanya,
Jadi 5 inilah yang diterapkan. Sedangkan menurut mazhab Hambali ada 4. Satu, tertentu suami istrinya jelas. Yang kedua, kemauan sendiri, ya, dan rela. Jadi artinya tidak dipaksa. Saya juga dulu dipaksa dan nikah karena bobok. Kemudian wali, kemudian saksi. Nah, sekarang syarat pengantinnya di kawah itu harus orang yang beragama Islam. Kita tidak melayani agama lain. Kemudian yang keduanya balik, yang ketiganya berakal sehat. Kemudian syarat wali, wali beragama Islam, berakal sehat, laki-laki. Jadi wali itu harus laki-laki ya. Kemudian syarat saksinya harus beragama Islam, kemudian berakal sehat dan laki-laki juga. Dulu pernah ada pernikahan yang ingin disaksikan oleh atasannya karena dia seorang TNI. Kemudian atasannya ingin menjadi saksi. Pas saya lihat KTP-nya dia Hindu, agama layan apa tidak boleh. Karena nikah itu kan pelaksanaan acara agama ya. Jadi kalau saksinya bukan beragama Islam ya tidak boleh. Ya. Harus orang Islam karena melaksanakan ajaran agama Islam nikahnya ini. Beda dengan upacara ya beda. Wali nikah itu terbagi 2 macam. Ada wali nasab dari segi keturunan dan ada wali hakim. Wali hakim itu oleh penguasa ya. Wali nasab, satu ayah. Ini yang pertama ayah. Ayah dari pengantin wanita ya. Jadi kalau wali itu urutannya yang pertama adalah ayah. Ayah yang sah berarti ya. Yang keduanya kakek. Kakek dari ayah, bapaknya ayah gitu ya. Jadi semuanya dari garis laki-laki ya. Jadi kalau misalnya ayahnya sudah tidak ada, ganti oleh kakek yang menjadi walinya. Bahkan kalau masih ada ayahnya, tapi karena tidak sempat, boleh sama kakek. Gitu. Jadi ayah dan kakek itu hampir sama derajatnya. Ya. Palingan kain itu sopnya namanya. Karena memang kakek itu boleh jadi wali seperti ayah. Sopnya kain juga. Tapi ada macam dalam itu dah. Kalau sekolah anaknya kalibatornya kain itu dah. Nah, jadi hanya kain itu nya. Kalau saya itu merasakan. Kemudian saudara kandung atau kakak atau adiknya dari pengantin itu ya. Ayah sudah tidak ada, kakek sudah tidak ada, langsung ke kakak atau adiknya. Saudara laki-laki ya. Saudara kandung yang laki-laki semuanya ini. Boleh kakaknya, boleh adiknya. Kalau kakaknya banyak, boleh yang mana saja. Ya, kalau kakaknya ada 3 ya pilih yang mana saja. Semuanya sama derajatnya, adiknya juga sama. Kalau sudah tidak ada, ini syaratnya kalau sudah tidak ada, sudah wafat. Ya. Kemudian anak saudara kandung, baik anak kakak ataupun anak adik, itu namanya apa? Keponakan. Ya, anaknya kakak atau anaknya adik. Kalau sudah wafat, ini ayahnya wafat, kakeknya wafat, kakaknya wafat, ada anaknya, itu anak saudara kandung yang menjadi wali. Kemudian baru saudara saya. Saudara saya. Saudara saya, kalau saudara kandung tidak ada. Kalau misalnya dulunya ayahnya nikahnya lebih dari 1 kali. Ya. Kalau jadi si bapak teh nikah dengan ibu ini punya anak, nikah lagi dengan ibu ini punya anak, yang ini perempuan, yang ini laki-laki. Nah, itu saudara saya namanya, boleh menjadi wali. Nauzubillah itu. Kemudian anak saudara saya, anak yang tadi itu, anaknya juga sama. Kemudian baru ke paman. Paman itu dari garis ayah, baik kakaknya ayah ataupun adiknya ayah. Paman. Jadi dalam bahasa Indonesia mah tidak ada uang,
namanya paman ya. Mau adiknya ayah ataupun kakaknya ayah, paman namanya. Jadi cek Sunda mah uak dalam kakaknya ayah itu namanya uak. Bahasa Sunda ya. Kalau bahasa Jawanya Pakde. Kalau paman Pakle ya. Jadi kalau saya Indonesia mah paman. Mau kakaknya ayah, mau adiknya ayah. Kemudian kalau sudah wafat pamannya, anaknya paman. Gitu. Harus berurutan terus ini mah. Nah kemudian saudara kakek naik ke atas. Baik kakaknya kakek ataupun adiknya kakek. Gitu. Ya. Harus sudah diurutkan. Kemudian anak dari saudara kakek yang tadi itu. Ya. Saudara kakek sudah wafat, anaknya. Gitu. Berurutan. Gitu. Habislah sudah. Baru wali hakim, ya. Jadi wali hakim itu sultan atau kepala negara atau menteri agama atau sekarang dinikahkan kepala KUA. Kepala KUA akan nikah. Kalau nikahnya di masjid ini, maka wali hakimnya harus kepala KUA kecamatan Cileunyi. Walaupun dia orang Bandung, orang Kota Bandung, nikahnya di sini harus kepala KUA kecamatan. Kalau pengantinnya orang sini nikahnya di Pusdai, maka wali hakimnya harus kepala KUA kecamatan Cileunyi Kalean. Kalau sudah tidak lagi wali nasab kayak tadi ya, wali nasabnya habis. Jadi kepala KUA lah yang akan menjadi wali hakim. Nah, kapan harus wali hakim? Pertama, apabila mempelai wanita tidak punya wali nasab yang tadi habis itu, ayah tidak ada sudah wafat, kakek wafat, saudara laki-laki tidak punya, perempuan semua anaknya, paman juga tidak punya, saudara kakeknya tidak ada, habis wali hakim. Jadi permohonan ke KUA, Bapak, saya mau mendaftarkan anak saya di UDA, tapi sudah tidak ada wali nasabnya, wali hakim. Yang kedua, apabila mempelai wanitanya dulunya lahir di luar nikah. Waktu kecilnya pas beroleh ke dunia dia sebagai anak yang di luar nikah. Jadi ibu bapaknya melakukan perzinahan, lahir anak perempuan mau nikah, dia harus wali hakim. Temenan ibu bapaknya harus wali hakim. Lu izin, ayahnya nama dosa zina, ya, dosa zina. Ayahnya wali hakim. Dari mana ketahuannya? Di KUA itu sudah diperiksa dulu Bapak Ibu. Kalau anak wanita pertama yang mendaftar, nih anak pertama bukan? Iya. Mohon diperlihatkan buku nikah orang tua. Diperiksa nanti gitu Bapak Ibu. Nikah orang tua 1 Januari tahun 90. Dia lahir 1 Mei 90. Berarti cuma 5 bulan. Ketahuan. Berarti dia lahir di luar nikah. Neng, nanti bapak dan ibu suruh ke sini. Mau ngobrol sama orang tuanya. Ditanya, ini buku nikahnya kok dengan lahir sendiri cuma 5 bulan jaraknya. Aduh bapak, punten nanti ke rumah mau suka kumpul gitu. Rumah suka kumpul, ambil lepas. Terus kandungan wali hakim. Boleh bapak ditingkatkan dianya, mana keinginan wali hakim karena dia juga nikah. Jadi secara hukum Islam dia itu perempuan ini bukan anak hukum dari bapak itu. Secara hukum itu kalian anaknya karena tidak sah. Ya. Ya, yang kedua bukan anak sah di luar nikah. Yang ketiganya wali nasabnya tidak diketahui alamatnya. Ayahnya misalnya, ayahnya masih ada, tapi tidak tahu di mana ayahnya berada itu. WA
SPA-nya nggak ada, telepon nggak ada, apa nggak ada, tidak diketahui kabur bapak nanti, tapi bapak yang sah, tapi tidak diketahui alamatnya. Aduh, saya menghubungi nanti wali hakim. Walaupun masih ada yang lainnya, kakaknya ada, kakeknya ada, saudaranya ada, pamannya ada, tapi bapaknya masih ada, tidak diketahui tempatnya, harus wali hakim. Kita langsung ke kakaknya, kita pindah ayah bapaknya. Syaratnya pindah langsung itu kalau sudah meninggal. Tapi kalau yakin masih ada tapi tidak diketahui tempatnya, wali hakim. Gitu ya. Karena itu tidak diketahui namanya makhluk. Kemudian yang keempatnya, wali nasabnya non muslim. Si perempuan ini masuk Islam, dia masuk Islam. Dia nikah dengan laki-laki muslim, maka harus wali hakim. Kayak siapa kasusnya? Nabita Slafina, Gigi, istrinya Kapi Ahmad, itu wali hakim oleh kepala KUA tentang akad nikah. Ketika ada kepala KUA bisa kebayang amplopnya gede. Jadi yang keempat wali nasabnya non muslim harus ada. Kemudian yang kelimanya wali nasabnya tidak mau menikahkan. Tersetuju kalau laki-laki wali hakim betul. Ini pernah terjadi Bapak Ibu. Ketika saya tugas di Bandung Kidul, ada seorang wanita yang datang ke kantor dengan ibunya mendaftarkan nikah, tapi dia bilang bapaknya tidak setuju dengan calon suaminya. Saya bingung, itu tidak boleh, harus ada persetujuan wali. Tapi dua-duanya kekeh, orang tuanya kekeh tidak setuju, anaknya kekeh yang kayak tarik Bapak Ibu. Si awalnya kekeh yang kayak bapaknya kekeh bersatu. Dan bukan kebetulan, dan bapaknya itu RT. Kesulitannya kan minta izinnya Bapak Ibu. Kan harus ada keterangan RT RW. Kalau daftar nikah, sementara bapaknya RT. Ini kesulitan. Akhirnya saya datang ke rumahnya nanya, Bapak, saya kedatangan seorang keluarga mendaftar nikah. Terus gimana? Ya, mau membuat keterangan buat nikah. Pas ditinggalin, namanya anaknya. Ini anak saya ini. Saya tidak setuju dia nikah dengan itu. Kenapa Bapak? Kalau menurut Bapak tidak setara lah, tidak selevel. Dia itu pegawai tukang apa? Pegawai di toko bangunan, tukang nonton barang. Itu katanya. Nggak tahu deh, kata bapaknya begitu. Dia kesana bapaknya nonton barang di toko bangunan. Jadi bukan apa-apa masalahnya itu, masalahnya tidak setuju dia gitu. Anaknya itu, wah, pada terus akhirnya anak tersebut mengajukan ke pengadilan agama. Gitu kalau mau tetap bertemu nikah, mengajukan ke pengadilan agama. Nanti dipanggil, ayahnya dipanggil, calon pengantinnya juga dipanggil. Di sidang, kenapa bapak tidak setuju? Kenapa Neng mau kesini terus? Kalau si Neng kekeh mau kesini terus, bapak tetap tidak setuju, maka wali hakim dibuatlah ketetapan oleh pengadilan agama untuk ke KUA. Ketetapan itulah yang dibikin oleh KUA sebagai dasar untuk menikahkan si Neng. Maka dinikahkanlah oleh kepala KUA tempat akad nikah. Wali hakim, namanya wali hakim adol, wali hakim aksa. Kejadian itu dinikahkanlah di KUA. Dan saudara-saudara perempuan itu pada datang termasuk banyak polisi yang mengawal
bisi bapaknya ngamuk. Pada ngajeng polisi ketika akan nikah. Jadi saudara perempuan itu banyak didukung oleh keluarganya, jarang yang berpihak ke ayahnya. Jadi sayangnya dia tidak didukung oleh yang lain. Perempuan ini didukung oleh saudara-saudaranya, termasuk yang polisi. Dia menikah dengan wali hakimatul, kemudian bapaknya tidak ada. Dan sebelum terjadi pernikahan, ayahnya itu berjanji, Bapak Ibu, kalau kamu kekeh mau sama dia nikah, saya akan cerai dari ibumu. Itu ibu aja. Dan itu terjadi. Begitu nikah, cerai dia. Bisa gitunya, entah begitu bapak ya. Kalau anaknya mau menikah dengan seorang laki-laki yang jelas muslim, satu tujuan. Namanya satu tujuan. Tekur minalik pegawai anak. Penting mah dia seorang muslim. Bapak-bapak ya, ada pulang tutup. Tahun kalinya, mau saya tahun gawe. Saya juga dulu kerja, Pak. Waktu nikah dulu, saya belum lulus kuliah. Kira-kira beberapa bulan menjelang wisuda, saya sudah nikah. Belum punya kerjaan. Sekarang sudah punya laptop, saya. Punya mobil, punya motor, punya anak, punya segala macam lah. Jadi Bapak Ibu jangan pertimbangan harta dulu, ya. Muslimnya dulu pertimbangannya. Terjadi cerai Bapak Ibu. Kemudian sekarang katanya Bapak sudah nikah lagi. Nah sekarang ijab kabul ini saya sudah harus administrasi dengan aduh ya Allah, tegas. 1 jam waktunya saya kasih. Dan kalau di luar selama ini 2 jam. Tapi saya waktu itu sudah harus segera pulang. Ijab dan kabul. Jadi ijab itu wali mengatakan, Ananda Ahmad, saya nikahkan Fatimah binti Hadi kepadamu dengan mas kawin perhiasan emas putra dibayar tunai. Langsung dijawab oleh pengantin laki-lakinya, saya terima nikahnya Fatimah binti Hadi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gitu dah. Beres. Nah sekarang mas kawin. Mas kawin itu boleh berupa, Bapak Ibu sudah dengar alat salat ya? Tidak ada contohnya. Enak saja bilangnya. Dengan mengetahui seberapa kalau sholat sah dengan sholat tampil Nabi untuk tampil Nabi itu anak-anak nih uang foto itu dinar dan dirham kalau diganti dengan yang kedua apa ini emas hargai perempuan yang ketiga kuning ternak unta sapi kambing domba ya, jadi malah sholat. Kemudian ini nih hargai perempuan dong. Siapa yang tidak senang perempuan dengan mas kawin ini? Pernah terjadi ketika saya nikahkan dulu di sana, di bawah itu ada yang pakai mobil, ada yang pakai rumah. Nih, ada yang pakai rumah, ada. Ini mah dengan mas kawin seperempat alat sholat sabaraha jadi alat sholat. Perempuannya juga sendiri mampu di alat sholat. Dan setiap hari kan pakai alat sholatnya. Jangan menganggap itu dari suami kayak artis juga. Dan alat sholat kewajiban itu kan bukan untuk mas kawin ya. Nah, atau ini sawah 1 hektar. Ini mah mas kawin sebagai alat sholat. Jadi nilainya kalau mas kawin itu harus punya nilai jual kalau kita kepepet tuh. Gitu. Kita kepepet nih. Sangat butuh sekali buat beli tambahan beli rumah. Jual sawah, jual emas, jual mobil, jual ternak. Ada alat sholat bisa dijual.
sudah dipakai, sudah banyak cairannya. Ya Bu ya. Jadi ibu mengajarkan kepada anak laki-laki yang mau menikah, mas kawinnya harus yang bernilai. Emas, uang, mobil, rumah, sawah. Pindah. Dan ibu kalau punya anak perempuan, kalau ditanya oleh calon suaminya, jangan minta sholat. Mintanya uang, emas, sawah, mobil, rumah. Iya, gitu ya. Jadi mas kawin harus yang ternilai, tidak asal ya. Jadi kambing itu contohnya uang, ternak, gitu ya, mentah. Gitu aja Bapak Ibu, saya mohon maaf karena ini salah satu nih kita Pak. Oh, KTP